dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang karya ilmiah. Anggota kelompok Fitri Rahmatullah BP 18 160022, Nadila Berdianti BP 18 160026, Serli Martatindra BP 18 160032, dan Cindy Melinda BP 18 160036. Pada video ini kami akan menjelaskan tentang definisi dari karya ilmiah, apa saja jenis dari karya ilmiah, karya semi ilmiah, dan karya non ilmiah, kemudian apa saja contoh dari karya ilmiah, yang terakhir yaitu persamaan dan perbedaan dari jenis dari karya ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Melinda BP 18160036. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi karya ilmiah. Karya ilmiah adalah suatu karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu masalah dengan landasan-landasan dan metode ilmiah. Karya ilmiah biasanya mencakup tentang data, fakta, dan solusi dari permasalahan yang diangkat. Karya ilmiah dibuat secara runtut dan sistematis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis dari karya ilmiah. Yang akan saya jelaskan yaitu jenis dari karya ilmiah, jenis karya semi ilmiah, dan jenis karya non ilmiah. Jenis karya ilmiah pertama, artikel, yaitu tulisan yang berisi pendapat subjektif yang penulisnya tentang suatu masalah atau peristiwa. Yang kedua, makalah, yaitu karya ilmiah yang menjadikan sebuah masalah yang penyelesaiannya mengandalkan kepada data yang ada di lapangan. Ketiga, skripsi, yaitu tulisan yang berisi pendapat penulis dengan mengacu atas berdasarkan teori yang telah ada sebelumnya. Yang keempat, tesis, itu pernyataan atau teori yang didukung oleh argumen yang dikemukakan dalam karya tulis ilmiah untuk mendapatkan gelar pada suatu perguruan tinggi. Yang kelima, work paper, itu ada analisis yang lebih mendalam dan tajam serta dipresentasikan dalam seminar atau lokal karya yang biasanya dihadiri oleh para ilmuwan. Selanjutnya yaitu jenis dari karya semi ilmiah. Pertama, ada editorial, merupakan satu karya semi ilmiah pada media cetak yang di dalamnya berisi tanggapan dari pihak media terhadap suatu isu yang tengah terjadi di masyarakat. Yang kedua yaitu feature, itu salah satu karangan semi ilmiah dan karya jurnalistik yang ditulis dengan gaya bahasa yang khas serta bersifat subjektif. Yang ketiga, resensi, itu ulasan buku, film, lagu, dan album musik, di mana semua diulas mulai dari kelebihan hingga kekurangannya. Yang keempat, opini, itu karangan yang berisi pendapat subjektif seseorang terhadap peristiwa atau isu yang diperkuat dengan fakta dan data. Yang terakhir yaitu jenis karya non ilmiah. Itu ada 4. Yang pertama, dongeng, merupakan salah satu karya non ilmiah yang berisi cerita fiktif atau yang tidak benar-benar terjadi. Yang kedua yaitu ada cerpen, merupakan salah satu di antara jenis-jenis prosa baru yang menceritakan suatu tokoh atau peristiwa secara khusus dan diceritakan dalam jumlah kata yang kurang dari 10.000 kata. Yang ketiga yaitu drama, suatu kisah yang disampaikan melalui akting atau gerak dan biasanya ditampilkan untuk pementasan teater, presentasi atau pementasan pada suatu teater. Yang keempat yaitu novel, merupakan jenis-jenis dari prosa baru yang berisi kisah panjang suatu peristiwa atau cerita. Baik, saya Serli Martatindra BP 18 160032 akan melanjutkan materi dari Nadila Berdianti. Berikut contoh-contoh dari karya ilmiah. Perbedaan dan persamaan karya ilmiah dapat kita lihat dari 3 sisi. Yang pertama, sistematika, diksi atau pilihan kata, serta ejaan. Sistematika terdiri dari bagian pembukaan, bagian isi, dan bagian penutup. Bagian pembukaan terdiri dari judul, halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, serta abstrak. Bagian isi terdiri dari pendahuluan, landasan teori, metode percobaan, pembahasan, dan kesimpulan. Bagian penutup terdiri dari daftar pustaka, daftar riwayat hidup, indeks, dan lampiran. Kemudian kita lihat dari diksi atau pilihan kata, dapat dilihat dari ketetapan pilihan kata dan kesesuaian pilihan kata. Ketetapan pilihan kata, yang pertama terdapat kata bermakna, konotatif, dan denotatif.
Denotatifnya adalah makna yang menunjukkan adanya hubungan konsep dengan kenyataan, sedangkan konotatif adalah akibat asosiasi perasaan atau pengalaman kita terhadap apa yang diajukan atau apa yang didengar. Selanjutnya dapat kita lihat dari kata bermakna umum dan bermakna khusus, serta adanya kata yang mengalami perubahan makna. Kalau kesesuaian pilihan kata, terdapat kata baku dan tak baku, kata ilmiah dan kata populer. Selanjutnya kita lihat dari ejaan. Dapat kita lihat dari pemakaian huruf, penulisan huruf kapital, penulisan huruf bercetak miring, pemilihan kata, penulisan unsur serapan, dan pemakaian tanda baca. Itulah perbedaan dan persamaan dari karya ilmiah ini.